beberapa perikop Alkitab. Silakan Bapak Ibu. Iya, mungkin The Olive tadi ada itu. The Olive. Atau Bu Ona tadi ada share-share sore mungkin bisa. Teguhkan dengan firman Tuhan di malam ini, Bu Ona, The Olive. Atau yang lainnya Bapak Ibu silakan. Burut sama Pak Beri ada? Ada Bu Meni nanti diingat-ingat dulu. Oh iya. Tuhan. Siap. Saya Bu Meni, mari Bapak Ibu kita bahas ya di Yakobus pasal 5. Kita baca ya. Di Yakobus pasal 5. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu,
dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Eli adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, apa ada menanggapi dari bacaan kita Yakobus pasal 5 tadi? Di sini banyak sekali pesan yang kita dapatkan dari Yakobus pasal 5 tentang peringatan pada orang kaya dalam masa-masa seperti ini ya Bapak Ibu. Di ayat 7 sampai 11, bersabar dalam penderitaan. Inilah yang harus kita alami pada saat ini, di mana pada hari-hari terakhir ini kita harus bersabar dalam penderitaan kita, menunggu saat-saat di mana Tuhan akan datang di dalam dunia ini, dan iman yang Tuhan dapatkan dari kita. Adakah iman di dalam dunia ini? Kedatangan Tuhan itu yang kedua kalinya. Dan juga apa persiapan kita menderita di selain penderitaan, persiapan dan tubuh jasmani kita, tubuh jiwa dan roh kita, itu yang juga harus kita persiapkan ya Bapak Ibu dalam kita menunggu saat-saat detik-detik yang terakhir ini. Dalam semua beban dalam kehidupan kita harus tanggalkan ya Bapak Ibu, supaya iman kita sampai kepada akhirnya. Di dalam pasal di ayat yang tadi itu ada terselip bahwa itu yang membuat saya ada titik ayat di mana saling mengakulah dosamu, sehingga itu akan menjadi kelegaan di dalam hidupmu. Saya sharing dalam kehidupan saya atas menyembunyikan dosa. Menyembunyikan dosa di sini itu seperti dosa yang tersembunyi, Bapak Ibu. Dosa yang tersembunyi, dosa pikiran dan dosa hati. Kalau dosa mencuri ya, kalau dosa mencuri itu kelihatan ya. Dosa mencuri itu kelihatan, mengambil barang misalnya itu kelihatan. Tapi kalau dosa iri hati itu tidak kelihatan. Misalnya saya iri hati dengan seseorang, itu orang Bapak Ibu sekalian mungkin nggak tahu kalau saya ada iri hati atau saya ada rasa benci kepada seseorang. Itu adalah dosa yang tersembunyi, dan itu yang tidak saya akui. Saya simpan, saya tidak tidak minta ampun kepada Tuhan, bahkan kepada orang itu pun sendiri. Jadi kita nggak hanya mengaku dosa kepada Tuhan. Tuhan, setiap kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, ampuni dosa saya, ampuni dosa kesombongan saya, iri hati ini, kebencian dan sebagainya. Tapi hanya kepada Tuhan. Dan kepada orang itu saya tidak mau mengakui, saya tidak mau
saya tidak mau mengakui dosa kepada orang itu. Ini ada suatu pengalaman pribadi yang sesungguhnya ya Bapak Ibu. Saya ada iri hati dengan seseorang. Saya pendam-pendam, saya nggak mau bicara, saya nggak mau tidak membicarakan dengan orang itu. Orang itu pun tidak ada rasa iri hati atau dendam kepada saya. Tapi saya menanggapi dia biasa saja, tidak gimana begitu. Suatu saat iri hati dan kebencian itu semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi karena saya tidak membereskan dosa itu. Kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan saya itu membuat saya kehidupan rohani saya tidak bertumbuh, dosa semakin banyak, hadirat Tuhan pun juga hilang, dan itu mempengaruhi dalam kehidupan saya, kehidupan doa, saat teduh saya, dan sebagainya. Kemudian Tuhan menegur saya dengan ayat ini, itu yang membuat saya kembali, iya ya, saya harus nggak hanya mengaku kepada Tuhan, tetapi saya mengaku juga kepada orang tersebut. Kemudian saya memberanikan diri, saya datang kepada dia, saya mengatakan saya mengaku salah, saya ada benci dengan Anda, saya ada tidak suka karena kamu begini, saya akui semuanya. Kemudian saya dengan rendah hati saya datang kepada dia, saya minta ampun, saya minta maaf kepada dia, saya membereskan hati saya ingin hubungan kita kembali baik kembali. Itu saya bicara dengan dia padahal lebih muda daripada saya. Tapi saya mau merendahkan hati saya untuk mengatakan itu semua walaupun berat, walaupun saya nggak mau untuk bicara kepada dia mengakui dosa itu. Kemudian saya melakukannya itu, timbul saya menangis, saya lega hati saya merasakan kelegaan dalam hati, pikiran saya semuanya. Jadi hubungan kita kembali baik lagi. Bicara seperti biasanya, seperti yang dahulu. Saya tidak ada iri lagi dengan dia, tidak ada kebencian lagi. Semua hal-hal yang membuat saya benci dia, membuat saya iri dengan dia tuh dihapuskan semua sama Tuhan. Dihilangkan semua pikiran benci dan dendam semuanya itu sudah tidak ada. Karena Tuhan sudah membakar semua dosa saya mengampuni di depan orang lain dan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat saya sembuh, buat saya menjadi lega. Jadi nggak hanya kita meminta ampun kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Mungkin kita gampang lah meminta ampun kepada Tuhan, hanya tinggal bicara. Tapi kalau kita mohon maaf, minta maaf kepada orang yang kita berbuat dosa itu kayaknya susah sekali. Nggak mau, susah sekali nggak mau. Dengan segala keegoisan, tinggi hati, kita nggak mau pasti. Dan itu menjadi tantangan bagi kita untuk kerendahan hati. Itu nanti di kerajaan surga tidak ada Bapak Ibu yang orang yang sombong ya. Tidak ada orang yang sombong, dan kerendahan hatian itu yang diminta kepada Tuhan. Itu saja yang menjadi pembacaan hari ini untuk saat teduh saya hari ini, biarlah menjadi kita ini serius ya Bapak Ibu tentang dosa ya. Tentang dosa kita tuh, jadi dosa kita ini dilebur maksudnya dilebur dalam ukupan. Dosa itu dilebur sehingga nanti di penghakiman
iblis atau setan itu tidak bisa menghakimi kita. Nanti di penghakiman itu apa? Ini loh, kalian ini akan juga didakwa oleh si iblis. Saya sudah akui kok dosa saya kepada Tuhan, benci saya sama orang itu, benci saya, dendam saya dengan orang itu. Enggak, kamu masih, iblis akan mendakwa kalian karena belum dibereskan di hati. Cuma di mulut saja, tapi di hati tidak. Gitu Bapak Ibu. Itu kalau iblis sudah mendakwa, waduh, iya. Bu Itu Esther, jadi nggak bisa apa-apa. iya, saya ini ya pas dengan apa yang Bu Esther sampaikan. Saya Bapak Ibu ya, Iya. saya juga punya pengalaman mengenai firman Tuhan yang tadi ya memang banyak deh awal yang saling mengakui dosa itu supaya kamu sembuh itu. Saya punya titik baliknya dari situ Bapak Ibu semua. Jadi saya ini orang yang paling berdosa saat tahun 2017 ketika sudah mulai ada apa informasi mengenai penglihatan-penglihatan dan kedatangan Tuhan ya saya nonton itu waktu itu seorang anak dari Israel itu yang dia mimpi itu saya itu sudah merenung itu tiap hari Tuhan ini saya ini dalam posisi saya ini orang paling berdosa ini jadi apa namanya saya minta ampun nih Tuhan tapi berhadapan dengan manusia itu saya merasa saya ini orang paling munafik begitu ya karena orang tidak tahu dosa saya jadi saya itu sampai cari khotbah cari apa itu yang apakah dosa saya ini adalah dosa yang bisa diampuni kan ada dosa ya saya cari bahan-bahan eh, saya itu kayak bagaimana ya saya merenung kayak sedih setiap saat saya kayak merasa diintimidasi itu setiap saat sampai teman kerja saya waktu saya masih kerja dia karena keadaan saya seperti itu dia perhatikan dia sampai dia tegur juga jadi saya tinggal saya mencari firman Tuhan membaca firman Tuhan saya cari Tuhan tolong saya ampuni saya Tuhan terus saya baca di itu yang saling mengakui dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh nah saya ini saya mau lakukan, tapi beberapa kali saya mau coba itu saya tertahan karena mengaku dosa ini tidak gampang Bapak Ibu ya. Apalagi terkait dengan rumah tangga begitu. Ini konsekuensinya itu besar sekali. Jadi eh, tapi saya harus meyakini bahwa firman ini ya dan amin bagi saya. Saya mau sembuh karena ini seperti penyakit bagi saya setiap saat. Berapa kali saya coba itu tidak bisa. Saya tahan, tidak mampu untuk berbicara. Satu ketika saya akhirnya Tuhan biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Lalu saya mengakui dosa Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu hal yang gampang. Saya mengakui dosa dan saya bersyukur bahwa eh, apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Lalu saya dengan suami saya, dia juga bilang mungkin dia juga sendiri bersalah karena begini ya begitu ya kita berdua saling ini. Lalu setelah itu Bapak Ibu ya, dia bilang mari kita berdoa. Jadi kita kita berdua berdoa saling mengampuni dan puji Tuhan Tuhan memulihkan rumah tangga kita sampai sekarang ini Bapak Ibu. Lalu setelah kejadian itu kayak Roh Kudus itu semakin kuat di hati hati saya. Kita mau taat satu kali dan itu Roh Kudus akan menuntun kita untuk seterusnya. Jadi setelah itu lalu saya bisa mendengar suara Tuhan secara audible itu untuk pertama kalinya dan Tuhan membawa saya dan keluarga saya sampai sejauh ini Bapak. Dan saya itu merasa sukacita yang luar biasa. Biarpun saya kehilangan segala apa yang dulu saya cari-cari sebagai manusia, mau punya ini punya itu, tapi sukacita saya sekarang itu jauh lebih lebih daripada apa yang saya sudah tinggalkan itu yang dulu
saya banggakan begitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu, mari kita membuka supaya jangan iblis itu mengintimidasi kita. Nanti iblis akan jangankan nanti ya, waktu kita hidup pun saya itu sudah merasa, jadi saya itu tidak pernah rasa layak untuk berdoa, saya tidak pernah merasa saya seperti orang munafik begitu. Saya jadi ya sekarang saya merasa dilepaskan, Tuhan sangat baik bagi saya dan memulihkan saya, membawa saya sejauh ini. Saya puji Tuhan sekali. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Tinggal kita mau lakukan saja, kita akan melihat kuasanya. Ya, itu saja Bapak Ibu. Bu Esther, terima kasih. Amin. 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 Makasih Bu Tiani, Jan Esther. Oh iya, mungkin saya sedikit ya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu yang lain, berdasarkan firman Tuhan tadi biasa, saya mengalaminya juga dalam kehidupan saya. Seperti yang kata Ibu Meni, ini saya manusia banyak bersalah dosa ya. Jadi seperti postingan yang Pangeran Ilahi Jesus Christ itu kasih keluar itu, ketika kita ada celah misalnya iri hati, pasti Bapak Ibu saya ini setiap hari itu melakukan dosa, tidak pernah luput dari itu karena apalagi mama yang kita hidup di dalam keluarga yang suami juga tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan, dan saya menjadi tiang doa di dalam rumah. Jadi intinya kita saling membuka hati, kita kerendahan hati itu kuncinya. Kalau misalnya ada kerendahan hati, maka kita pasti akan sujud di kaki Bapa, mengakui segala kesalahan yang kita perbuat. Seperti kanak-kanak. Dalam kitab Matius pasal 18 ayatnya yang 18 ayatnya yang ketiga, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita seperti kanak-kanak. Anak-anak itu kan kita lihat mereka bermain, mereka berkelahi. Setelah itu mereka akur sendiri, mereka tidak simpan-simpan seperti kita orang dewasa. Kalau misalnya kita sudah lain dengan lain tidak senang atau kita bermusuhan, pasti itu sampai berbulan-bulan. Bahkan sampai ada yang nanti biasa kan kalau orang-orang Kristen kan kita kan biasanya Natalan, baru minta maaf. Tapi ini Bapak Ibu, ini detik-detik terakhir ya Bapak Ibu. Marilah kita memiliki sikap seperti anak-anak, memiliki kerendahan hati, kemurnian hati. Pasti ada, iblis itu sering berbisik, saya ini berbisik di telinga kiri ini, mengungkit masa lalu saya, membuat saya itu iri, atau membuat saya itu marah-marah, membuat saya cemburu dan lain-lain. Tetapi saya atas pertolongan Tuhan Yesus itu saya selalu ditolong. Ketika kita selalu dan senantiasa rendah hati, berjaga-jaga, dan kita mengakui bahwa kita ini manusia lemah, kita tidak luput dari kesalahan. Siapa manusia yang bilang bahwa dia ini tidak berdosa, berarti dia tuh menyangkal dirinya, dia menipu dirinya sendiri. Sebab kita ini manusia dalam daging. Jadi setiap saat kita berbuat kesalahan. Yang Bapak tuntut dari kita ialah ketaatan di dalam kerendahan hati. Kalau misalnya kita memiliki kerendahan hati, kita siap ditempah seperti besi. Orang mau membuat parang atau membuat kerajinan dari besi itu kan dia harus dibakar itu sampai dia itu bakar sampai panas berapa derajat itu kan baru dia bisa ditempa menjadi sesuatu yang berkarya seni. Begitu juga dengan emas. Jadi kalau kita mau untuk benar-benar dipakai Tuhan, kita benar-benar mengakui bahwa kita ini anak-anak Tuhan, maka buanglah segala keegoisan yang ada dalam diri kita. Sebab tingkatkan manusia roh yang ada di dalam kita, kita matikan kedagingan-kedagingan kita. Saya ini orang paling berdosa Bapak Ibu. Jadi setiap saat saya selalu duduk, oh ya Tuhan, kan Bapak itu tidak tuntun kita harus doa yang panjang-panjang, yang harus seperti ini tidak. Apa adanya kita, seperti anak-anak, kita mau di mana kita duduk, Bapak begini, kayak kita bicara seperti ayah dan anak, seperti itu. Jadi dalam kerendahan hati kita jadikan Bapak tempat curhat kita, tempat kita mengadu, tempat apa saja.
Nah, jadi ketika kita itu benar-benar berdamai dengan diri kita sendiri, nah, maka kita juga akan ini dengan orang lain. Kita akan berdamai dengan orang lain. Ketika kita rileks, kita apa namanya, tanpa kemunafikan, kita rendah hati, kita mengampuni atas pertolongan Tuhan, kita membuka segala sesuatu. Jadi kalau seperti kata Ibu Mini tadi ya, kalau misalnya kalau ada celah dosa, misalnya kita ada marah-marah atau apa, lalu kita mau berdoa itu tidak ada, kita tidak bisa menemukan hadirat Tuhan kalau ada sesuatu yang, kan ada firman bilang jangan dengan panas hati kan, atau datang kepadaku kalau engkau belum berdamai dengan saudaramu. Gitu. Jadi kalau kita ada marah orang, kalau kita ada berkelahi dengan orang, lalu kita ibadah kan percuma, mau datang dan bukan tidak. Saya merasakan begitu Bapak Ibu. Jadi setiap ada hal-hal yang tidak beres di saya harus bereskan dulu dengan Bapak. Baru saya bisa berdoa dan merasakan itu hadirat Tuhan, begitu. Jadi mari Bapak Ibu, ini di detik-detik terakhir kita ini dibentuk untuk menjadi anak-anak yang dewasa secara rohani, makanan keras. Jadi siap mau dicaci maki, mau diludahi, mau di apa, jangan kata firman Tuhan kan, jangan kita menyimpan dalam hati. Kalau anak-anak Tuhan yang dewasa itu tidak ada ketersinggungan lagi dalam hati. Pokoknya orang mau bilang apa-apa itu harus terima saja. Oh iya, kita taat saja, belajar untuk taat saja dan mengakui mau salah, mau benar, kita terima. Kita kalau memang ada yang perlu dikoreksi, kita koreksi diri kita, terus kita mengampuni, kita bereskan diri kita, dan kita ya bisa membangkit kembali. Jadi mari Bapak Ibu yang ada ini detik-detik terakhir tadi itu saya mendapat penglihatan subuh tadi itu ada 3 wanita. Saya tapi dengan mempelai yang saya kenal itu ada mempelai di situ. Dan saya melihat itu mempelai kita menuju sebuah rumah dan mempelai katakan kepada saya, peringatkan kepada anak-anak Tuhan, waktu tinggal sedikit, jadi aku akan diungsikan dan mereka juga akan segera diungsikan. Waktu ini tergesa-gesa, jadi pas kita di rumah itu saya melihat itu, jadi ada seorang bapak-bapak, tetapi saya itu fokus untuk mempelai, apa yang mempelai sampaikan. Jadi seperti saya menyuruh orang-orang, ayo lari ke gunung, ayo lari ke gunung, lari ke gunung, lari ke gunung lebih tinggi lagi, 1, 2 atau 3, karena ini antikris sudah akan berkuasa penuh di dunia ini. Ayo lari-lari. Jadi saya sementara seperti itu. Jadi kata mempelai harus mempersiapkan diri. Begitu. Maksudnya jadi jika ada iri hati, jika ada kepahitan, jika ada yang tidak beres di dalam diri kita, hendaklah mari kita bereskan, kita bereskan. Jangan sampai kita semangat-semangat begini, kita kedapatan tidak panas, tidak dingin, sehingga kita dimuntahkan. Jadi mari kita kan pasti di sini tidak mau, kalau kita sudah tahu kebenaran lalu kita simpan untuk diri kita, lalu kita tidak merangkul orang lain, kan percuma saja, kita tidak menghasilkan buah. Jadi mari Bapak Ibu di sini kan sudah tahu, jadi mari kita saling merangkul satu dengan yang lain, saling memotivasi, membangkitkan semangat satu dengan yang lain, supaya kita bergandengan tangan dalam cinta kasih yang tulus. Jangan ada kepahitan, jangan yang lain naik, yang lain menjatuhkan yang lain. Kita satu hati, satu tujuan di dalam Tuhan. Iya, itu saja mungkin. Ibu yang lain lanjutkan dulu, nanti sebentar lagi baru kalau ada baru saya sampaikan lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sejasa. Amin. Terima kasih Bu Larina, terima kasih Bu Meni. Semangat kita yang menguatkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, benar kita semuanya ini berada di titik-titik terakhir ya. Kita persiapkan benar-benar loh apa ini tubuh jiwa raga kita. Seperti yang dikatakan tadi Ibu V, ayo cepat. Ya, kita semakin tinggi, kita mesti semakin naik, yaitu iman kita, harapan kita. Itu ya Bapak Ibu. Kita sucikan hati kita, diri kita semuanya. Jangan ada seperti yang apa yang dikatakan tadi, jangan sampai ada iri hati, ada kita masih sibuk dengan orang-orang lain, si ini begini, si itu kok begini, si itu kok begitu. Kita mengejek ataupun kita berpikiran negatif atau berbicara tidak baik kepada orang tersebut. Jangan lagi ya Bapak Ibu ya, kita harus sama-sama
Mari kita sama-sama merangkul dan juga bergandengan tangan seperti yang kita bersatu untuk sama kita raih impian kita di atas. Gitu. Silakan Bapak Ibu yang lainnya mau ada sharing. Silakan. Biar nggak ngantuk-ngantuk nih. Ada pengalaman yang lain. Keluarga yang pertobatan dari keluarga boleh. Saya boleh. Atau ada, ya silakan. Kalau sebaliknya, kalau kita disirikin, bagaimana kita menyikapi gitu. Kadang-kadang jadi mengganggu kan, kita udah menjauh, udah nggak mau bersinggungan, mencoba toleransi gitu. Tapi kitanya senantiasa dikejar ya orang cemburu, orang bagaimana lah begitu loh. Itu bagaimana ya kita menyikapinya. Terima kasih. Mungkin Bu Olivia. Dari kemana ini? Coba diulangi lagi Bu Loisa. Bu Loisa. Iya, jadi kan kalau yang disampaikan kan kita sebaiknya kita bereskan hati kita, jangan cemburu, iri hati, dengki gitu kan. Nah, tetapi kalau posisi kita sebaliknya, kita yang dicemburuin, jadi apa-apa jadi salah begitu ya, gitu. Nah, bagaimana menyikapi orang-orang itu yang ada di sekitar kita kan, padahal kita istilahnya udahlah aku nggak menyentuh kamu ya karena aku tahu prinsip kamu kayak gini ya kan, karena kan prinsip orang bisa beda-beda gitu ya. Tetapi dikejar sama hal-hal yang begitu gitu. Jadi posisi kita yang dicemburuin contohnya gitu. Itu bagaimana kita menyikapi. Padahal kita udah hidup biasa-biasa aja lah, kita segini aja orang tidak mencari perhatian, malah menjauhkan diri dari keramaian contoh. Tapi ya jadi masih aja ada yang syirik, bisa heran juga ya begitu. Jadi Iya. bagaimana kita menyikapi karena itu juga mengganggu ya, kayak kita udah bersih-bersih nih. Aduh, kita nggak mau punya pikiran yang gitu-gitu ya, buang yang negatif-negatif gitu. Tiba-tiba kita diserang sama yang begitu-begitu gitu. Satu kali oke, dua kali ya ampun. Gimana ini? Karena kan membersihkan diri itu susah ya. Ya. Bu Gitu. Loisa. Ya. Karena kita hidup masih di dunia ya, masih ada di sekeliling kita banyak orang-orang juga yang mengelilingi kita, banyak yang melihat kita mungkin kurang suka atau cemburu seperti itu. Itu seperti yang saya tadi katakan, saya share ya, saya benci sama seorang itu, saya tidak suka sama orang, tapi orang itu tuh tidak suka, tidak tahu kalau saya tidak suka dengan dia. Itu dia asik-asik aja, ya biasa-biasa aja, asik-asik aja bicara dengan kita ya, ya biasa-biasa aja. Tapi hati kita yang hati yang tidak suka dengan orang itu, hati saya yang bermasalah. Jadi Bu Loisa,
apa yang apa namanya, mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak yang tidak suka waktu saat itu ya, eh, pada saat dia memberitakan Injil, banyak yang tidak suka, banyak yang iri, para ahli-ahli Farisi, ahli Taurat, banyak yang iri hati, banyak yang tidak percaya apa yang dia katakan dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus hanya eh, apa? Hanya mendoakan dia dan juga apa? Maksudnya tuh tidak memusingkan hal itu, tidak memusingkan hal-hal yang seperti itulah. Yang utama Tuhan Yesus sudah memberitakan kebenaran, mengatakan pada ahli-ahli Taurat mereka tuh begini begini begini, bertobatlah, bertobatlah. Kita hanya itu saja yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang. Setelah itu dia fokus ke yang lainnya juga, begitu. Jadi sambil menjaga hati kita, tetap kita tidak 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 bingung ya, nggak usah terbeban dengan sikap mereka, Bu Loisa. Bu Loisa itu. Terima kasih. Mereka saja yang terbeban, sangat teramat terbeban karena merasa iri hati, merasa tidak suka. Itu aja. Itu yang saya lakukan, ya seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Cuma bisa kita berdoa kepada mereka supaya mereka segera bertobat, gitu aja. Mereka juga mungkin mendoakan saya supaya saya bertobat, mengaku dosa, tidak iri hati lagi. Itu yang menjadi apa? Supaya kita sama-sama bertobat, gitu. Iya, itu Terima aja Bu kasih. Luisa. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menambah yang menanggapinya. Itu. Ada sharing yang lain Bapak Ibu atau ada hal-hal lain dari kitab lain yang Bapak Ibu bisa dapatkan, bisa sharingkan kepada kami, kepada kita semuanya. Silakan. Bu Esther, saya mungkin ya ini yang Bu Louise sampai tanyakan tadi ya. Ini berdasarkan pengalaman hidup aja sih Bu Esther Ya, sama boleh, Bapak Ibu silakan. yang lain. Iya, jadi kita kan sering mau dipancing untuk masuk ke area-area masalah seperti itu ya, yang sebenarnya kita bisa menghindari dengan tidak memusingkan seperti yang Bu Esther sampaikan itu. Jadi saya beberapa kali itu kan sering ini dibilang itu mereka lagi ada ngomong begini. Saya bilang, terserah saja kalian tuh tidak, itu urusan. Yang penting saya sendiri menjaga hati saya, menjaga mulut saya, karena itu yang nanti akan saya mengenai orang lain, mengenai pikiran orang lain, itu tidak pertanggungan saya. Jadi biarkan hal itu. Entah itu saya mau di mata orang-orang mau jungkir balik bagaimana, saya tidak. Yang penting saya sendiri apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat, itu yang harus saya jaga. Itu yang harus saya pertanggungjawabkan. Karena itu yang harus saya pertanggungjawabkan. Jadi kita tidak bisa menurut orang dan perkataannya, dan kita tidak bisa masuk intervensi, tapi kepada diri kita sendiri kita bisa apa namanya, ya seperti itu yang saya ada posting di Facebook. Hati kita ini kan jadikan seperti kotak emas ya, tempatnya itu perhiasan. Jangan dijadikan seperti sebaliknya yang isinya hal-hal yang negatif mengenai perkataan orang yang macam-macam lah. Jadi itu tidak usah dipikirkan, Bu. Kita kalau pikirkan semua orang punya pikiran berkata, kita itu stres sendiri, Bu. Akan apa yang kita pikirkan. Itu yang, karena itu yang harus kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan, ya itu yang harus kita jaga. Itu aja sih. Eh, itu pengalaman saya, Bu Luis. Saya tidak peduli orang mau bilang
bilang bagaimana ya, saya tahu yang saya itu seperti apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, jadi saya tidak menggubris segala fitnahan apa-apa, itu terserah saja masing-masing orang kan dengan mulutnya, dengan pikirannya, dengan hatinya. Ya. Begitu Bu Esther, Bapak Ibu semuanya. Semoga Terima bisa kasih memberikan solusi. Bu Meni. Iya, susahnya juga orang di gereja ya, karena orang di luar di dunia kita maklum ya, ya udahlah oke. Ya orang di gereja hari-hari jumpa walaupun udah, oh ya udahlah diam, dia senggol lagi dan saya lagi orangnya tuh kepikiran, apa-apa tuh kepikiran, jeleknya begitu tuh, aduh. Iya terima kasih Bu Meni, nggak usah dipikirin. Bu Esther terima kasih. Ya, ya itu tadi jangan sampai kita jadi ikut-ikutan ya, apa kita ini di misalnya diomongin hal-hal yang kurang baik, terus kemudian kita menjadi membicarakan itu juga kepada teman kita. Jadi ada dua kubu gitu. Kita saling mengajak ini mengajak yang ini saling akhirnya itu tadi ada pergesekan, ada saling ini apa? Tukar mulut ya. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menjadi berbicara di belakang mereka. Jangan nih Bapak Ibu ya, jangan. Kalau kita merasa diomongkan di belakang kita ya sudah kita diam saja kita sambil berdoa mendoakan mereka supaya mereka bertobat. Jadi kita juga jangan bikin kelompok juga untuk membicarakan mereka juga, itu namanya merumpi ya Bapak Ibu, membicarakan hal-hal yang tidak berguna untuk kesehatan rohani kita. Amin. Itu saja dari tambahannya. Iya, amin. Ya, jangan sampai Bu Lucia, Ya, enggak. jadi Iya, berdoa kalau saja, kita nggak usah kasih tahu orang lain. iya, kalau kita kasih orang malah tambah nanti tambah, wah, justru karena saya diem jadi kepikiran sendiri. Ya, nggak usah, biarkan aja, Ya, biarkan. amin. Terima kasih. Ya, makasih sama-sama Bu Loise. Ya ini bukan ini dalam Amsal pas Ya, Bu Lorina. Silakan Bu Lorina. ya Amsal pasalnya yang ke-30 pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itu firman Tuhan. Terus ayat yang ke-14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Jadi intinya ini jaga hati. Iya, kita jaga hati kita ya Bapak Ibu supaya terus bersuka cita. Kenapa sampai ada timbul iri hati, timbul itu karena kita tidak mengucap syukur dengan apa yang ada. Kita belajar untuk menerima diri kita apa adanya, apa yang Tuhan berikan, apa yang ada pada kita itu yang Tuhan berikan. Jadi belajarlah untuk mengucap syukur dan apa namanya? Iya, mengucap syukur, belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita nikmati, bersyukurlah, bersukacitalah. Ya, maka kita akan merasa itu wow, luar biasa. Bahkan ada di dalam padang gurun mau apapun itu kita tetap bersukacita, hati yang penuh dengan kegembiraan. Amin. Amin. Sister Noni ada yang mau ditambahkan? Sister Olive. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, shalom. Ya, salam Bu Ya, Noni. shalom.
perkenalkan Ibu. diri buat Iya, baru gabung ya. iya. Perkenalkan, nama saya Noni. Maaf ya, baru bergabung karena kondisi HP juga tidak memungkinkan. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan itu baik, bisa memberikan kesempatan untuk saya bisa bergabung. Ya, saya cuma ingin bersaksi sedikit mengenai proses-proses yang saya alami. Ya, kalau saya mau bersaksi, mungkin proses yang saya alami itu terlalu panjang untuk diceritakan. Untuk berbicara mengenai mengampuni ini sangat sulit, apalagi kalau kita itu disakiti oleh orang terdekat kita. Tapi itulah Tuhan kan menguji segala sesuatu menurut keinginan kita. Jadi untuk proses saya ini kan Tuhan tahu bahwa saya itu sangat mengasihi suami saya. Jadi begitu saya punya proses itu, di proses itu begitu keras begitu. Saya akui saya di proses itu begitu sangat keras, seperti besi begitu. Dari tahun 2021 ketika saya ada dalam pertobatan itu, ya puji nama Tuhan, eh begitulah. Saya cerita singkat saja ketika saya punya masa pertobatan itu, saya tuh merasa selalu gelisah. Selama ini selama saya merasa selalu gelisah. Selalu saya berpikir bahwa ini kalau saya mati ini saya masuk surga atau neraka. Tidak mungkin saya masuk surga kalau karena saya belum melakukan kebaikan. Saya kan belum bisa mengerti dengan semua itu karena saya adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kemudian saya bilang, oh iya Tuhan, nanti saya berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk berbuat. Kemudian saya berusaha untuk baik, tetapi saya juga belum mengerti dengan gerak kudus, suara kudus, seperti gimana ya, selalu merasa cemas, selalu merasa gelisah. Saya digelisahkan oleh Tuhan, saya tidak mengerti saat itu. Tapi setelah lama baru saya bisa mengerti bahwa seakan-akan itu Tuhan itu berbicara untuk saya bahwa sekedar untuk berbuat baik saja tidak cukup, sekedar untuk berbuat baik saja tidak cukup. Kemudian itu saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kalau gitu saya mesti berbuat apa? Saya harus berbuat apa? Kemudian itulah cara Tuhan membawa saya untuk ada dalam sebuah persekutuan yang benar-benar persekutuan itu tuh ada sekelompok anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh untuk Tuhan. Jadi ketika saya ada dalam proses itu, dalam persekutuan itu, saya didoakan, kemudian doa pelepasan untuk dosa-dosa saya menangis. Tiba-tiba saya menangis untuk Tuhan. Dan saya akui ketika saya belum ada dalam persekutuan punyanya Tuhan itu, saya mengalami proses juga secara berulang-ulang kali, tapi saya tidak mengerti dan saya tidak mampu untuk melaluinya. Tetapi ketika saya benar-benar sepenuhnya itu taruh hati saya itu untuk Tuhan, saya mau berbalik untuk Tuhan, saya mau tobat untuk Tuhan, untuk saya, untuk bisa melalui segala proses. Jadi singkatnya, jadi saya itu dengan suami saya, dengan keluarga saya, sekitarnya itu mengampuni. Mereka begitu menyakiti saya disakiti, saya mengalami KDRT yang sangat menyakitkan untuk saya. Saya mengalami penghinaan-penghinaan, saya mengalami penghujatan-penghujatan dari keluarga saya. Tidak ada yang mengerti saya, tidak ada yang mengerti saya. Kemudian
setelah saya mengalami berbagai penderitaan itu di awal-awal proses saya dipukul, saya dihina, saya dicaci maki semuanya. Tiba-tiba langsung seperti Tuhan itu mengingatkan saya. Tuhan mengingatkan saya dengan penderitaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Memang saya sudah diingatkan oleh kakak rohani saya bahwa kamu akan mengalami proses. Tidak tahu proses kamu awalnya itu apa, mau dari pekerjaan kamu, mau dari keluarga kamu, mau dari keluarga suami kamu, tidak tahu. Tapi setelah saya mengalami itu, baru saya mengerti, oh Tuhan, ternyata yang saya alami ini, uh, saya bisa rasakan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ternyata ini pikul salib, ternyata ini salib, walaupun apa yang saya alami itu tidak sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Singkatnya itu saya mengalami pergulingan proses yang sangat hebat dalam hidup saya. Saya mau kata-katain segala macam, saya mau dipukul, saya mengalami KDRT, sampai saya itu sudah melihat itu sudah bukan suami saya lagi yang membuat saya KDRT, tapi itu tuh seperti iblis. Cuma tubuhnya saja yang cuma suami saya, tetapi di dalam diri lagi itu sudah bukan dia. Dan saya mengenal dia. Pokoknya saya dihina oleh sekabupaten. Mereka mengatakan saya itu sesat, mengikuti ajaran-ajaran sesat. Saya mau dikatakan gereja-gereja sesat, nabi-nabi palsu, semuanya. Itu saya menangis untuk Tuhan. Tuhan, eh, saya berteriak-berteriak dalam hati saya berteriak-berteriak untuk Tuhan, Tuhan, apa salah saya Tuhan, apa salah saya Tuhan, saya tuh cuma mau dekat saja dengan Tuhan, apa salah saya. Saya berteriak seperti itu untuk Tuhan. Itulah dengan perjalanan yang panjang dalam proses saya sampai 2 tahun lebih ini. Ketika di bulan-bulan kemarin itu, sebelum kami itu ada, saya dan Bucan Olivia itu ada di dalam persekutuan pasukan 777. Ya, Bucan Olivia kan sebelum masuk dalam pasukan 77 sudah diperlengkapi Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan kepada Bucan Olivia untuk kasih. Kemudian Bucan Olivia tuh sampaikan untuk saya kasih, mengampuni dengan sungguh-sungguh. Kemudian itu pada sorenya itu saya itu tertegun, dan kemudian saya itu berdoa untuk Tuhan. Sebelum saya ada dalam berdoa untuk Tuhan itu saya pujian penyembahan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam segala proses saya itu ketika saya tuh merasakan saya disolimi, saya mengalami saya tidak mampu, saya jatuh bangun, saya selalu datang Tuhan tuh dengan pujian penyembahan. Jadi setelah saya pujian penyembahan, saya mengalami kelegaan dari Tuhan. Itu yang menolong saya. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang tadi seperti yang tadi telah kita bicarakan, datang saja untuk Tuhan dan melakukan pujian penyembahan dan berdoa untuk Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kelegaan. Saya mengalami semua itu. Kemudian singkatnya, ketika itu saya berdoa dengan menangis untuk Tuhan. Saya mengakui dosa saya, mengakui kesalahan saya untuk Tuhan, bahwa Tuhan, saya akui bahwa saya belum mengampuni. Saya langsung tersadar saya belum mengampuni dengan sesungguhnya. Saya berucap mengampuni, tetapi hati saya belum sepenuhnya untuk mengampuni. Kemudian saya menangis, saat itu saya menangis untuk Tuhan. Saya minta pengampunan untuk Tuhan. Saya cuma manusia berdosa Tuhan. Saya cuma tanah liat, ampuni saya. Pada Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan saya. Kemudian saat itu tuh saya bilang untuk Tuhan bahwa Tuhan, saya mengampuni suami saya. Ketika saat itu tuh saya merasakan kelegaan yang sangat luar biasa.
saya merasakan kelegaan yang luar biasa dalam kehidupan saya itu. Tiba-tiba tuh esok-esoknya itu saya selesai berdoa, esok-esoknya seperti itu, apa namanya, saya tidak merasakan lagi kayak kebencian untuk suami saya dan juga keluarga saya. Saya kayak tidak membenci mereka lagi seperti itu, Bapak Ibu. Eh, itu yang saya alami, sebagian dari segala proses yang saya alami. Jadi itu ketika eh, kita tidak bisa mengampuni seseorang dengan sungguh-sungguh, datang saja untuk Tuhan dengan pujian penyembahan dan doa dan air mata, pasti Tuhan akan memampukan kita. Saya tidak mampu, Bapak Ibu, saya tidak mampu. Untuk itu saya datang untuk Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memampukan saya untuk mengampuni. Karena saya cuma manusia tanah liat saja. Ya, terima kasih. Shalom, Elohim. Shalom, terima kasih Ibu Noni. Bu Noni menceritakan tobatannya, di mana dia diproses banyak sekali hal-hal yang Bu Noni alami ya selama proses penganiayaan secara fisik maupun mental, spiritual ya Bu. Itu yang menempa, membuat mental Ibu Noni semakin kuat Ibu. Diproses semuanya di dalam Tuhan, dan itu yang menjadi Bu Noni semakin pertobatannya semakin kuat, semakin mau untuk juga yang salah satunya adalah mengampuni itu terhadap suami. Itu yang jadi apa ya, saya juga mengalaminya, berat sekali Bu ya, berat sekali untuk mengampuni pada mereka yang telah menganiaya kita, baik itu secara fisik maupun mental. Itu benar-benar suatu tantangan yang besar. Jadi kalau kita benar-benar bisa mengalahkan belenggu dari dosa kita itu, kita patahkan rantai apa tadi itu, kebencian, mungkin karena kita merasa dianiaya. Kebencian terhadap orang itu pasti ada, ketidaksukaan itu pasti ada. Itulah yang memampukan hanya Roh Kudus dan pertolongan dari Tuhan. Jadi dosa-dosa yang masih dirantai oleh iblis, Bapak Ibu, kita harus mendobraknya, harus mematahkan rantai itu. Kita jangan sampai dibelenggu oleh rantai si iblis. Jadi caranya yaitu kita mohon Roh Kudus, mohon kekuatan Tuhan, mematahkan rantai dosa itu, patahkan rantai dosa itu. Kita sudah dirantai, sudah dipenjara sama iblis, jangan sampai kita menjadi tawanan iblis. Tawanan iblis ada tawanan dosa itu yang menawan diri kita. Jadi kekuatan Roh Kudus, doa pujian penyembahan, dan salah satunya lagi yang paling kuat adalah setiap kali kita memakai perlengkapan senjata Allah. Di Efesus 6 ayat 14 sampai 18 ya Bapak Ibu. Kita harus pergunakan setiap hari, kita berdoa memakai perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, apalagi perisai iman kita pertebal untuk menangkis segala serangan roh jahat, topeng keselamatan, dan pedang roh. Itu tadi. Kita harus pakai itu pagi, siang, malam, jangan lupa. Karena di akhir-akhir ini kita semakin gencar ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita lengah. Itu tadi. Jangan sampai si iblis itu menawan kita. Itu tadi. Doa pujian penyembahan, kita minta kekuatan Roh Kudus. Jangan lupa memakai perlengkapan senjata Allah.
Betul. Itu saja dari saya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu yang lain silakan. Mungkin ada sharing dari firman Tuhan juga bisa, atau membaca Alkitab, membaca perikop Alkitab. Silakan, mungkin ada yang bisa membuat kita semangat, membuat kita ada diskusi pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau bisa Sepertinya tidak ada lagi. dipertahankan. Oh, belum bisa. Oh, ada. Kenapa Ibu? Kalau bisa dipertahankan. Karena saya juga pernah bercerai ya, karena kekerasan hati ya gitu. Tapi saya takut firman Tuhan ya. Saya tunggu 10 tahun, 10 tahun. Walaupun opa saya kan pendeta, dia bilang nggak apa-apa gitu. Tapi saya walaupun pendeta udah bilang nggak apa-apa ya, saya takut firman Tuhan kan. Saya tunggu 10 tahun Tuhan, lembutkan hati saya, lembutkan hati saya. Tapi akhirnya kita berpisah gitu. Ya udah saya kehilangan semuanya ya kan, anak semua, pokoknya semuanya saya udahlah tinggalkan gitu. Akhirnya ya udah ya kita boleh bilang sama Tuhan ya kayak Bu Chandler Rina bilang kan, ngomong aja sama Tuhan apa gitu ya. Apa yang bagaimana Tuhan, kita harus bagaimana gitu. Tuhan pasti kasih jawaban gitu. Nah, setelah saya bercerai, saya ke Belanda kan. Nah, terus tetapi kayak Bu Meni juga ada satu masa corona, kan sibuk ya semua karena anak saya di Indonesia satu gitu. Akhirnya karena anak saya dokter, "Mami itu bagaimana? Papi nggak mau minum obat, dia sakit," gitu kan, mungkin kena Covid ya. "Tolong telepon dong." Akhirnya saya nggak tahu nomor teleponnya, akhirnya dikasih, terus saya telepon gitu, "Kalau bisa jangan," saya bilang gitu ya. Tetapi akhirnya di situ, kita berdoa Tuhan pulihkan. Kita menangis ya, Roh Kudus tuntunlah, pokoknya minta maaf semua 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 semua. Ya udah akhirnya, ya dia meninggal tahun 2021. Nah terus, ya itu, tetapi, dengan begitu saya tetap, merasa ya akhir-akhir ini ya, eee, ya sebaiknya jangan ada, perpisahan, jangan jangan gitu. Karena, nggak ada gunanya, memang tidak mudah ya, tetapi diusahakan jangan gitu, karena menyesal juga gitu, kasihan anak-anak. Ya begitu, Bu Noni. Ya, sampai detik perjuangan terakhir Ibu ya. Iya, Sampai akhirnya Tuhan kesabaran. Iya, sampai iya, saatnya Tuhan bekerja di dalam kehidupan pernikahan Bu Loise, iya, saya bercampur takut ya, tangan. saya takut firman Tuhan 10 tahun. Tuhan, saya mau bagaimana ini Tuhan? Jangan saya jatuh di Iya, dalam, karena kita bukan perempuan jelek-jelek istilahnya begitu kan, namanya selalu mm-mm. ada aja godaan kan gitu. Jadi kan, aduh Tuhan saya nggak mau jatuh dalam dosa begitu ya kan, Ya, gitu. Jadi ya Tuhan kasih solusi, tapi kita tanya aja sama Tuhan nih bagaimana. Akhirnya saya merasa
saya diungsikan gitu. Habis itu corona. Ya, rencana Tuhan kita nggak pernah terpikirkan ya. Rencana kita bukan rencana Tuhan, rencana Tuhan juga bukan rencana kita. Itu yang terbaik buat kita ya, Bu Loise dan juga yang Bapak Ibu lainnya. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan yang terbaik itu apa dalam kehidupan kita. Mungkin kita merencanakan ini itu ke depannya, tapi Tuhan memiliki rencana yang lebih indah lagi. Jadi jangan lupa melibatkan Tuhan di dalam perencanaan hidup kita. Mana yang terbaik, biarlah Tuhan yang meloloskan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Begitu saja. Bu Meni tadi ada yang mau disampaikan kah? Atau Bapak Ibu lainnya? Enggak, saya Ingin bilang menambahkan? ya, sudah tidak ada lagi. Oh ya, saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Oh ya, Bu Ruth silakan. Iya, di sini kan tadi Mama Esther tentang pertobatan ya. Jadi bertobat Ya, ini Bu. inti dari semuanya yang tadi pembicaraan Ibu saudara-saudara sekalian, intinya ini kita harus bertobat sungguh-sungguh, menanggalkan kedagingan, serta pikiran dan perkataan kita, dari sikap kita menunjukkan keseharian kita kepada teman-teman kita, saudara kita sekalian. Jadi bisa merubah karakter yang tadinya karakter kita keras, manusia lama, kita tinggalkan menjadi manusia yang baru. Seperti itu Bapak Ibu, dan berkenan kepada Tuhan. Jadi kita meninggalkan hal-hal segala yang dulu-dulu, yang lama-lama, sifat-sifat kita yang jelek, sifat-sifat kita suka ngomongin orang dulu. Jadi kita harus bisa menanggalkan segalanya. Dengan sikap kita, bersihkan pikiran. Tidak ada pikiran yang jelek, yang negatif. Jadi fokus pada Tuhan dengan cara rendah hati dan bertobat. Itulah sesungguhnya arti pertobatan yang sesungguhnya itu, meninggalkan dunia lama, jadi menjadi lahir yang baru. Itu demikianlah kesaksian saya. Dari tambahan kata-kata saya, terima kasih Bapak Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ibu Ruth. Benar apa yang dikatakan Ibu Ruth ya. Ibu Ruth merangkum semua apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Iya, malam hari ini temanya ini ya tentang dosa dan pertobatan atas dosa kita, menyucikan diri kita sebelum kita memasuki kerajaan 1000 tahun, kita mempersiapkan diri kita, semuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang diingini di sebentar waktu lagi, sedikit waktu lagi kita akan ke sana. Jadi jangan terkecoh dengan hal-hal yang tidak penting-penting, yang cuma menghabiskan waktu saja. Kita semangat buat semakin memperbaiki kehidupan kita, kehidupan jasmani dan rohani kita. Itu yang terpenting, persiapkan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau disambungkan lagi yang terakhir sebelum kita akhiri? Sebelum kita tidak ada lagi Bapak Ibu, kita akhiri itu Bu Esther, doa malam hari ini. Bu Esther, sih kayaknya ngomong itu cuma mikrofonnya. Ada? Oh iya, Bu Adenansi.
Mikrofonnya, Bu. Dibuka mikrofonnya. Halo, udah bisa dengar? Ya, Halo? ya, ya, Udah. silakan, Bu. Saya diingatkan firman Sudah, Tuhan Bu. aja. Apa yang telah disampaikan Ibu Ruth, saya diingatkan firman Tuhan, tapi saya lupa firmannya di mana. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi kita harus ada melekat sama Tuhan Yesus, baca firman, puasa, dan tetap melakukan kehendak Tuhan, taat dan setia. Itu aja yang saya tambahkan. Mungkin siapa yang tahu rasanya itu di Perjanjian Baru ya. Saya diingatkan itu firman. Terima kasih. Shalom. Silahkan, Bapak Ibu yang lain. Ya. Ya, terima kasih Bu Adensi telah mengingatkan kita ketobatan juga puasa, berdoa puasa ya Bu ya. Tetap jalan ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang lainnya? Tambahan sedikit lagi sebelum kita akhiri. Pak Josi kah ada tambahan? Tambahan apa ya? Tambahan apa? Agak terlambat maksudnya ya. Iya masuk terlambat ini Bu Esther. Ini Iya, topiknya iya. apa ini Bu Esther? Tadi kita membicarakan ini di Yakobus pasal 5 Pak. Yakobus pasal 5 ini saya ambil di ayat yang tentang apa tadi? Tentang mengakui dosa di ayat 14, 15, 16 itu. Dan bersabar dalam penderitaan. Kita mempersiapkan hari kedatangan Tuhan dengan bersabar dalam penderitaan, Pak. Lalu selain bersabar dalam penderitaan, kita juga membereskan dosa-dosa kita. Gitu. Membereskan dosa-dosa kita, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan raga kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Itu ada tadi Bapak Ibu banyak yang bersaksi juga. Ini direkam kok Pak Yosi. Mungkin nanti Pak Yosi bisa melihat. Mungkin diupload ya Bu Meni ya di ini ya. Di mana? Di YouTube. Iya, Bu Esther. Bisa melihat rekaman ulangnya. Iya. Begitu Pak Yosi. Jadi kita menekankan untuk pemberesan dalam kehidupan dosa kita, baik itu dosa tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi, dosa yang kelihatan, dan kita tidak memusingkan hal-hal yang tidak berguna juga. Dan semuanya harus terbuka. Kita saling mengaku dosa. Misalnya saya ada dosa dengan seseorang, jadi kita enggak hanya mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, tapi juga meminta ampun kepada orang tersebut. Kita berani merendahkan hati kita untuk datang kepada orang tersebut untuk kita minta maaf, kita kembalikan hati kita masing-masing. Kita kembalikan hati kita dan tidak ada lagi dendam, iri hati ataupun benci atau dan sebagainya ada dosa dengan orang tersebut. Gitu Pak. Dan juga membereskan hati supaya menjadi lega, hubungan kita kembali
kembali baik, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, jadi semakin berjalan ke depan, maju terus. Kalau kita masih ada simpan dosa, simpan apapun dalam beban dalam di kehidupan kita, hati kita, itu akan membuat hidup kita kembali ke belakang, dirantai oleh iblis. Jadi kita nggak bisa maju. Jadi tetap jalan di tempat, kalau bisa dimundurkan sama ditarik terus oleh iblis. Tuh. Jadi caranya untuk kita menghancurkan rantai itu, melepaskan rantai itu, melepaskan penjara dosa itu, yaitu dengan cara kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, dan juga memakai perlengkapan senjata Allah. Gitu, Pak. Gitu ya, Bapak. Itu kesimpulan doa malam kita pada malam hari ini. Rasanya sudah 2 jam ya. Memang kalau bicara tentang pertobatan ya, memang kita tetap memohon belas kasihan Tuhan. Untuk pertobatan itu kita tetap minta kekuatan Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan. Karena secara manusia, Rasul Paulus saja berkata, aku ini manusia celaka. Siapa kan yang akan menyelamatkan? Tapi dia berkata, dia bilang hanya kasih karunia Tuhan. Jadi kita memang hanya tetap memohon belas kasihan Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan itu memang memohon kekuatan Tuhan. Karena secara daging kita berkata lain, tapi roh kita itu yang memampukan kita untuk, roh Tuhan yang memampukan kita untuk hidup dalam pertobatan. Kalau menurut saya seperti itulah. Kalau kita memang bertobat ya, kita minta kekuatan Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Ya benar Pak Yosi, kekuatan dari Tuhan yaitu melalui Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertobat ya Pak ya. Dan bertobat itu memang bukan hanya untuk hari ini, setiap hari kita memang harus bertobat. Iya benar. Mungkin hanya itu yang saya bisa tambahkan. Mungkin ada Ya yang benar. lain. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain sebelum kita akhiri. Di pertobatan itu kita memerlukan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk bertobat. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ada pertolongan Roh Kudus, mungkin tidak bisa. Sulit, berat rasanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah ada di Zoom untuk doa malam, sesi malam hari ini. Silakan yang mau untuk menutup dalam doa.